Salam. Duduk. Apa ini? Menguasai. Makalah ini memiliki semua rincian master angka yang digunakan untuk menghubungi pelapor. Aku bahkan melacak lokasi mereka. Setelah Anda membacanya, Anda juga akan mengetahuinya. Siapapun yang dia ajak bicara, Tuan. Master untuk mengawasi reporter. Aku sudah mengirimkan orang-orangku. Saat Anda memberi perintah, kami akan menculiknya. Siapapun dapat menculiknya, instruktur. Kamu harus tangkap dia seperti yang Anda lakukan sebelum, instruktur. Seperti yang kamu inginkan, Tuan. Dan ingat satu hal. Aku ingin pria itu hidup di hadapanku. Ya tentu saja, Tuan. Dia akan disajikan hidup. Anda. Kenapa kamu tidak mengerti? Saya akan menjadi seorang ibu. Ibu dari anakmu. Aku ingin melahirkan anak ini. Balas dendamku tidak akan terpenuhi sampai saat itu. Sampai anakku tidak akan duduk di kursi Mahdumabat. Berjanjilah padaku, Zahir. Kamu akan meninggalkan tempat ini. Demi aku. Berjanjilah padaku. Oke. Aku akan pergi. Aku akan pergi demi kebahagiaanmu. Untunglah. Setidaknya kamu mengerti apa yang aku katakan. Sekarang jangan lama-lama. Keluar dari sini secepat mungkin. Oh juga. Aku akan mematikan telepon ini sekarang. Aku akan meneleponmu sendiri sekarang. Jaga dirimu. Baiklah. Kamu bisa pergi sekarang. Assalamualaikum, Master. Waalaikumsalam. Apa kabarmu? Bagaimana anak-anak? Materi. Itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Kami makan apa yang Engkau berikan kepada kami. Itu bagus. Itu sangat bagus. Salam telinga paman. Salam. Bagiku, Paman Sai, sepertinya kamu sedang bermeditasi. Menurutku aku datang pada waktu yang salah. Jika kamu bilang begitu maka aku bisa pergi. Tidak. Itu tidak perlu. Duduk. Spunemi, DCI Venit. Tidak ada apa-apa, sayang paman. Aku sangat ingin bertemu denganmu, paman tersayang. Itu sebabnya aku datang. Aku tidak punya orang lain selain kamu. Saat aku melihatmu, wajah ayahku tersayang muncul di hadapanku. Saya masih ingat kepedihan kematiannya. Banyak waktu telah berlalu. Namun kesedihan karena perpisahan mereka masih membekas di hati.
Aku telah menyimpan batu yang berat di hatiku, yang tidak bergerak apapun yang terjadi. Paman sayang, kamu sepertinya khawatir tentang sesuatu. Semuanya baik-baik saja kan? Ya, semuanya. Semuanya baik-baik saja. Baiklah paman sayang. Aku akan pergi sekarang. Lalu aku akan datang lagi. Paman tersayang, aku dengar kali ini kamu seperti itu. Mempersiapkan warganya untuk maju dalam pemilu. Ya memang. Kamu mendengarnya dengan benar. Ucapan selamat yang tulus untukmu. Jika Anies telah menjadi sekuat itu berita yang sangat membahagiakan. Selamat untukmu. Aku akan pergi sekarang. Tama. Dia memberi selamat padaku. Ya Allah, tolong. Tolong ambillah. Kamu kelihatannya sangat lemah. Aku tidak lapar, tapi jika kamu bilang begitu. Assalamualaikum. Wassalam, Bu. Arusa nampaknya sangat senang. Ada baiknya kamu berkunjung. Setidaknya itu membantuku melihat senyuman di wajahnya. Terima kasih banyak, Bu. Kamu merawat Arusa dengan sangat baik. Lebih baik dari orang lain. Jangan pernah berpikir seperti itu lagi. Jangan katakan itu. Dia seperti saudara perempuan bagiku. Tapi mungkin aku tidak seperti saudara perempuan baginya. Karena, jika seseorang datang ke tempat saudara perempuannya, mereka sangat senang. Tapi dia selalu sedih di sini. Tidak saudara perempuan. Kamu bagiku lebih dari seorang kakak perempuan. Dan jika kamu tidak menyukainya kalau begitu, aku tidak akan pernah sedih lagi dan akan bahagia untukmu. Yang aku inginkan hanyalah kamu bahagia saat kamu tinggal bersamaku. Oke, kalian berdua duduk. Aku harus masuk ke dalam. Ya, Nyonya. Jika kamu memberiku izin untuk itu. Bawa Arusa bersamaku, di luar suatu tempat. Sebenarnya masalahnya adalah, aku ingin menunjukkan padanya kota itu. Baiklah, jika Arusa ingin pergi maka aku tidak keberatan. Haruskah saya meminta sopir untuk mengatur mobil? Tidak, Bu. Saya punya sepeda. Sungguh, bisakah kamu mengendarai sepeda? Ya, aku bisa melakukannya dengan baik. Saya bisa mengendarainya dengan sangat baik. Dan kamu? Bisakah kamu duduk di atas sepeda? Tidakkah kamu akan takut? Baik-baik saja maka. Simpan ini, jika Anda ingin membeli sesuatu, atau makan sesuatu. Tidak, Nyonya. Apa perlunya ini? Aku punya uang untukku. Jangan keras kepala, simpan saja. Apakah kamu akan berubah atau tidak? Tidak. Saya baik-baik saja. Baik-baik saja maka. Ayo sekarang. Ayo pergi. Mama. Ya cintaku, ada apa? Butuh sesuatu? Tidak. Apa yang salah? Bayiku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Ayah tidak kembali lagi. Ayahmu benar-benar punya pekerjaan penting yang harus dilakukan. Tapi dia akan kembali. Aku tahu dia tidak ada urusan penting. Kamu berbohong padaku, dia tidak ingin tinggal bersama kami. Dia kesal padamu. Siapa yang mengatakan itu padamu? Mama, aku tahu segalanya. Aku bukan anak kecil. Aku tahu kamu bukan anak kecil. Tapi apa yang kamu pikirkan tidak benar, itu salah. Hari ini para guru sekolah sedang berbicara dan saya mendengarnya. Apa yang kamu dengar?
Ini Maheen Ibrahim dan suaminya bertengkar bersama. Dan karena alasan itu dia menembaknya juga. Gurumu mengatakan itu? Ya, Bu. Kamu lihat gurumu tidak mengenal ibumu. Tapi kamu tahu betul ibumu. Jadi kamu harus mengabaikan hal-hal ini, jangan mempercayainya. Aku tahu segalanya dan semua orang. Kamu dan ayah aku kenal kalian berdua. Dan mereka juga mengatakan itu. Ayah itu adalah manusia yang sangat baik. Dan bahwa dia tidak berbohong. Dan mereka juga mengatakan bahwa polisi akan segera menangkapmu. Akankah polisi benar-benar menangkapmu, Ibu? Ini dia kopi panas hanya untukmu. Saya membuatnya sendiri. Terima kasih. Dan bagaimana kamu tahu aku butuh kopi? Cukup. Aku tahu kamu pasti ingin kopi sekarang. Bagaimana kamu akan mengingatnya? Aku punya istri yang baik. Dia tidak hanya mencintaiku, tapi juga memenuhi setiap kebutuhanku. Apa yang kamu maksud dengan tadi? Saya memiliki. Aku yakin dia akan tetap mencintaiku. Ya, aku mengatakan hal yang sama. Bolehkah aku mengatakan sesuatu padamu? Ketika kamu dekat denganku seperti ini, lalu hati dan pikiranku mati begitu saja. Aku tidak bisa berpikir lagi. Aku tidak bisa menulis lagi. Dan apapun itu aku juga menyukainya. Hanya karena kamu. Apa kamu yakin? Jika ada yang mendengarkan, dia tidak akan bisa mempercayai telinganya akan hal itu. Asyar Ibrahim, yang sangat mencintai dirinya sendiri, katanya, bahwa dia sangat membutuhkan orang lain. Sebenarnya aku tidak bisa mempercayai telingaku sendiri. Saya bersedia. Oke, beritahu aku satu hal. Jika kamu sangat mencintaiku, lalu kenapa kamu belum melakukannya? Mulai menulis buku untukku. Karena aku belum mulai menulis buku itu, aku bisa mendedikasikanmu. Hari aku melakukan itu, seluruh dunia akan membacanya. Oke, sekarang pergi, aku harus menulis. Oke. Jangan merokok sekarang. Ini dia, Tuan, teh panas hanya untukmu. Terima kasih. Paman Gulab, apakah Mahen datang? Tidak, Nyonya tidak datang. Kenapa? Dia tidak melakukannya. Oke.
Pengantin perempuan. Ayo duduk. Ayo. Duduk. Zafar, kemana kamu membawaku? Apa yang terjadi, Arusa? Kami di sini untuk makan. Untuk makan. Aku tidak ingin makan apapun. Ayo pergi. Ada apa, Arusa? Dengarkan aku. Permisi Tuan, tolong kemari. Tolong menunya. Oke begitu. Beritahu aku apa yang ingin kamu makan. Aku tidak tahu. Oke Pak. 1 biryani, 1 klub sandwich dan minuman dingin. Apa yang terjadi, Arusa? Di kota orang. Makan di hotel mewah besar ini. Sehingga kemudian, itu berarti, orang tidak membuat makanan di rumah di kota. Kamu mengolok-olok saya. Tidak, pengantin perempuan. Setidaknya dengarkan aku, kawan. Pengantin perempuan. Oke, maaf. Aku meminta maaf sambil menutup telingaku. Apa yang terjadi denganmu? Makanan ada di sini. Teruskan. Silakan saja. Makan. Ayo. Kamu tidak makan seperti itu. Di kota, orang-orang besar makan seperti ini. Benar. Ajari aku juga kalau begitu. Mengapa tidak? Pegang pasir ini. Ini. Ya. Ambil pisaunya. Tahan seperti ini. Kamu memotongnya seperti ini kalau begitu. Dan kemudian Anda memotongnya dari tengah ke bawah seperti ini. Dan pegang garpu di tangan kanan lalu seperti ini. Seperti ini. 1 menit. Lakukan. Wow, pengantin. Kamu belajar begitu cepat. Kamu terus mengajariku. Dan aku akan terus belajar. Oke. Aku akan terus mengajarimu. Tapi aku ingin makan dengan tangan. Oke, makan dengan tangan. Kamu makan juga. Oke, kalau kamu bilang sakit, makanlah dengan tangan juga. Baiklah. Ini dia. Oke, sekarang. Saudari. Di mana kamu? Saya mulai khawatir. Aku sudah mengatakan itu pada Zafar. Kita harus pulang. Tapi dia bilang sebaiknya kita makan dulu. Tahukah kamu, Zafar membawaku ke restoran besar untuk makan siang. Sungguh, kamu pasti sangat menikmatinya saat itu. Ya, saya telah melakukannya. Saudari, ada banyak orang di kota ini. Belum pernah saya melihat orang sebanyak ini, hidupku daripada yang kulakukan hari ini. Jika ibu dan ayah telah melihat kota ini, mereka tidak akan pernah membiarkan Zafar datang ke tempat ini. Kamu akan tersesat. Kamu terlihat sangat bahagia. Aku akan meminta Zafar untuk mengajakmu keluar setiap minggu. Ya, itu bagus. Saudari, tapi hatiku juga ingin. Saya juga ingin belajar seperti Zafari. Saya tidak belajar sama sekali sebelumnya. Ayah dan ibu sering berkata, belajar dari Zafar. Tapi aku tidak mau mengalah dan terus berkeliaran. Tapi sekarang aku sangat ingin belajar. Ketika aku melihatmu, Zafar memberitahuku bahwa banyak orang mengenalmu di kota ini.
Saya juga ingin menjadi seperti kamu. Orang mendapatkan banyak rasa hormat dengan belajar. Kamu tidak takut pada siapapun. Aku juga ingin menjadi seperti kamu. Saya ingin belajar dan sejahtera. Katakan padaku, bisakah aku menjadi sepertimu? Menjadi seperti aku, Anda bisa menjadi lebih baik dari saya. Tidak ada saudara perempuan. Aku tidak ingin melampauimu. Aku hanya ingin menjadi seperti kamu. Oke. Aku akan membawakan beberapa buku untukmu dan meminta Bia untuk mengajarimu. Anda akan belajar, kan? Sangat. Anda akan minum kopi, kan? Aku akan membuatkanmu segera. Jangan kemana-mana. Jangan menambahkan terlalu banyak gula. Di mana Tuan Muda? Guru sedang beristirahat. Hasan. Tuan Muda benar. Bahwa Anda memiliki sampah untuk otak. Jika saya katakan Tuan Muda sedang istirahat, berarti dia sedang istirahat. Sepertinya kamu sangat bersemangat. Aku tidak tahu kenapa aku merasa seperti ini. Berkali-kali pikiran ini muncul di benak saya. Bahwa suatu hari nanti kamu akan mati karena peluruku. Jika pelurumu mempunyai kekuatan sebesar ini, Anda tidak akan telanjang di depan transgender. Saat Anda melihatnya, Anda telah menjadikannya sebuah dongeng. Apa yang kamu lakukan di sini? Menguasai. Aku datang menemuimu. Jika kamu sangat suka melihatku, lalu ambil fotoku dan simpan bersamamu, maka kamu dapat melihatku siang dan malam. Sardar Ji, itu. Tuan tua memerintahkan itu. Aku tinggal denganmu. Mengapa? Apa yang akan kamu lakukan denganku? Aku bisa mengorbankan pekerjaanku untukmu, Tuan. Tuan tua berpikir begitu. Iltafsah mungkin akan mencoba menyakitimu. Iltafsyah, Iltafsyah, Iltafsyah. Apa yang terjadi pada ayah tercinta? Takut pada setiap anjing dan kucing. Aku mulai merasa ayah tersayang semakin tua. Aku sendiri yang akan menguburkan Altafsah dengan tanganku yang kosong. Baba Sain juga akan mengetahuinya. Dan siapa Tuan Anis? Saya menyatakan fakta dengan benar. Tentu saja, Tuan. Aku bisa mengorbankan pekerjaanku untukmu. Keluar dari sini.
Hanya satu peluru. Aku masih tidak mengerti kenapa kamu ingin bertemu denganku. Suara keadilan yang Anda bangkitkan untuk Mahdumabad. Tidak ada orang lain yang melakukannya. Keberanianmu kepadaku adalah sangat mengesankan. Tidak ada orang lain di Mahdumabad yang punya nyali untuk berbicara menentang dosa. Tuan Mahdum lari. Pertama videomu, 100 hingga 200 orang biasa menontonnya. Tapi sekarang, seluruh dunia memperhatikan mereka. Tapi kamu tahu pekerjaanmu belum selesai. Mahdum Daud dan Mahdum Anis. Untuk mengakhirinya yang kita miliki, kamu harus memberikan pengorbanan kecil. Saya tidak mengerti. Kamu akan mengerti. Milikmu. Pengorbanan hidup. Ya Tuhan, takutlah kepada Allah, kalian semua harus memanggil polisi. Dan kamu hanya menatap. Setidaknya kamu harus memanggil polisi. Kalian sungguh luar biasa. Dia juga manusia yang makan seperti kalian semua. Kalian juga bisa. Halo, pergilah dari sana. Menjauhlah. Drama macam apa yang pernah kamu buat? Ada juga bekas peluru di kepalanya. Siapa yang pertama kali melihat mayat itu? Saya melakukannya, Pak. Aku sedang berangkat kerja, lalu aku melihat, jadi mayatnya tergantung di sini. Akulah yang memberitahumu. Oke. Apakah kamu Menemukan apapun di sekitar mayat. Yang saya maksud adalah apa saja, pistol atau apalah. Tidak. Tidak ada apa-apa. Sekarang tubuh apa ini yang akan digantung di sini seharian? Bekerja dengan mereka, dan mengirimkan jenazah ini untuk postmartum. Ayo cepat. Ayo menangis ibuku. Apa yang akan saya katakan kepada Master sekarang? Dia adalah beban bagiku ketika dia masih hidup. Sekarang dia sudah mati, dia membuatku semakin stres. Ayo. Ayo cepat, bawa dia ke postmartum. Nyonya, saya berbicara dengan Barrister Del. Mereka siap memperjuangkan kasus Zahida dan Majid di pengadilan. Tapi dia juga mengatakan itu. Tanpa bukti yang berani, Mahdum Daud, kepribadian sosial dan spiritual. Tidak harus pergi ke pengadilan. Hanya video YouTube yang tidak boleh menjadi dasarnya. Kami tidak akan bisa membuktikan apapun. Aku sudah bilang padamu untuk berbicara dengan Zahir sebelumnya, bukan? Informasi apapun yang dia kumpulkan, mungkin bisa membantu kita. Aku mencoba menelponnya sejak kemarin tapi teleponnya tidak aktif. Aku tidak tahu bagaimana cara menghubunginya sekarang. Teruslah meneleponnya, mungkin kamu akan bisa berbicara dengannya. Oke. Nyonya, Anda terlihat sedikit lelah. Sepertinya kamu tidak tidur semalaman. Ya.
Maksudku tidak. Saya baik-baik saja. Tolong jaga dirimu baik-baik. Kamu tampak sedih selama beberapa hari terakhir. Aku akan pergi. Baba kesal padamu kan? Tidak, Maryam. Sebenarnya dia berangkat kerja. Dia akan datang besok. Lalu kenapa dia memarahimu? Tidak. Kenapa dia memarahiku? Kami baru saja berbicara. Ibu berbohong adalah kebiasaan buruk. Dia berdebat denganmu, kan? Aku tahu dia sedang berdebat denganmu. Setiap kali dia datang kamu membuatnya kesal. Lalu dia pergi dan tidak kembali. Bibi sayang, silakan makan dan minum sedikit. Tidak. Saya tidak mau makan. Mengambilnya, jauh. Bibi sayang. Aku bisa mengerti Bibi sayang. Aku bisa memahami rasa sakitmu. Kami adalah wanita. Kami bahkan tidak punya hak untuk menangis di sini. Karena orang mati juga dekat dengan kita. Dan pembunuhnya juga. Jika kamu tidak menangis sekarang Bibi sayang, lalu kapan? Kamu harus kuat sekarang, oke? Nyatanya, sampai kapan kamu akan tetap seperti ini? Kamu harus istirahat. Saya akan pergi sekarang. Apakah Zahida makan? Pergi dan tanyakan padanya. Bagaimanapun, Dia akan kelaparan seperti ini. Tidak mengatakan apapun yang kamu tahu. Pergi tanyakan padanya. sepertinya begitu. Obat-obatan. Bibi sayang. Zahida sudah mati. Dia meninggal. Anakmu membunuhnya. Anda lupa. Apa yang kamu katakan? Zahida tidak bisa mati seperti ini. Dia di sana. Dia pergi ke universitas untuk belajar. Dia berkata, dia akan menjadi seorang dokter. Dia akan membawa. Dia akan menjadi dokter putriku Zahidaku. Lalu dengan tanganku sendiri, aku akan menjadikannya pengantin. Akan menikahkannya.
Dia datang dengan benar. Pengantin prianya datang dengan benar. Di villa. Apakah kamu melihatnya? Bagaimana kabarnya? Pergi telepon dia sekarang. Pergi katakan padanya bahwa ibunya merindukannya. Dia harus kembali. Kembalilah padaku. Dia datang. Segalanya akan baik-baik saja. Segalanya akan baik-baik saja. Putriku akan kembali. Segalanya akan baik-baik saja. Segalanya akan baik-baik saja. Kembalilah padaku. Aku tidak bahagia tanpamu. Aku tidak senang tanpa Zahida.